Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dusria Afrindah MPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Cikarang Utara. Saya akan menyajikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya menyadari sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Artinya, siswa hanya menjadi objek, bukan subjek. Kemudian, murid adalah kertas kosong yang bisa kita tulisi sesuai keinginan guru. Pembelajaran hanya fokus pada ketercapaian KKM. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Tetapi jika murid banyak yang diremedial karena tidak mencapai KKM, maka kita sebagai guru sering mengeluh. Pembelajaran hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Hanya sebatas mentransfer materi pelajaran dan bersifat hafalan. Sehingga kurang peduli apakah murid benar-benar sudah paham atau belum. Ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting. Sehingga kurang memahami karakteristik murid. Begitu juga dengan murid, rendahnya motivasi murid karena pembelajaran dengan metode ceramah. Kadang saya pun marah-marah ketika ada anak yang terlihat bermalas-malasan dalam pembelajaran. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pola pikir saya berubah. Ternyata pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Lalu menuntun murid dalam mengembangkan potensi, bakat, dan kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melakukan pembelajaran yang menyeluruh, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi dengan orang tua. Memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugasnya sesuai bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan, dan guru hanya sebagai fasilitator. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa menjadi sumber belajar. Merubah pikiran kita dari menuntut menjadi menuntun. Mengajar harus lebih sabar dan ikhlas, dan tidak memberi hukuman terhadap murid, tetapi harus memberikan teladan sehingga mereka dapat menirunya. Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menerapkan, merancang, dan melaksanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi,
alam sekitar berdasarkan karakter peserta didik dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata agar pembelajaran lebih bermakna. Kemudian, pembelajaran yang menyenangkan murid melalui pemilihan media pembelajaran yang variatif berupa gambar, video, maupun audio. Akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan zamannya dengan metode permainan. Menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat atau minatnya. Mengenali karakter dan latar belakang murid. Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian melaksanakan pembelajaran abad 21, yaitu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan inovatif. Serta pendidikan yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan yang baik. Penerapan pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan anak itu adalah menuntun sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan yang berhamba pada anak. Sehingga terbentuklah murid yang humanis, yang selamat dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.